gambarnya digunting. Menggunting keyakinan yang kalian pilih. Sekarang kita menempelnya ke sini. Giliran yang sopan yang Bunda panggil. Yang sopan yang Bunda panggil. Ya Bunda panggil. Ayo, siapa yang duluan nih? Ayo, duduk yang sopan. Dia nih yang pintar. Ayo, ya, kasih jempol. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 15 Sempalai, yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang telah hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara aksi nyata pengimbasan modul 14 budaya positif TK 1 Atap SDN 15 Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, dan tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita masih merasakan nikmatnya indah Islam hingga akhir zaman. Hadirin yang terhormat, izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Musliadi. Kepada Pak Musliadi kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hari ini alhamdulillah kami bersyukur kepadamu ya Allah, memberikan kehidupan yang baik. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kami baik pula ya Allah. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan aksi nyata di Calon Guru Penggerak. Maka dari itu ya Allah, kami mohon kepadamu selama dalam kegiatan ini, kami mohon kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan tentunya keberkahan-Mu ya Allah, baik dari awal sampai akhir kegiatan ini. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah SDE 15 Sempalai, kepada Pak Minjahid kami persilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara yang mana telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan dalam rangka pelaksanaan aksi nyata daripada guru yang alhamdulillah kita laksanakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak, Ibu-ibu Dewan Guru beserta bunda-bunda dari TK 1 Atap SD 15 Sempalai yang saya banggakan dan yang saya muliakan, yang teramat mulia yaitu Ibu Najidah yang saat ini telah melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif
dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD 15 Sempalai kepada kita semua dalam pelaksanaan kegiatan guru penggerak angkatan ke-7 serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini, di pagi yang cerah ini, kita telah sama-sama diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023 sesuai dengan rencana dan program yang telah dilaksanakan oleh guru penggerak angkatan ke-7 yaitu Ibu Najidah, yang pada saat ini beliau akan melaksanakan aksi nyatanya yaitu dalam pelaksanaan modul 1.4 di mana yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti dapat kita cerna, dapat kita terima, dan insya Allah mudah-mudahan ini dapat kita terapkan di sekolah kita ini bersama-sama rekan-rekan seperjuangan, dan yang paling penting adalah kepada anak-anak didik kita. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Najidah yang mana saat ini telah menjalani pelaksanaan guru penggerak sekitar kurang lebih 1 bulan, sudah menjalani 2 bulan. Nah, jadi beliau dalam rangka menjalani pelaksanaan pembelajaran ataupun proses penerimaan materi-materi yang disampaikan oleh para pemberi materi di angkatan ke-7 ini, jadi wajib dilaksanakan yaitu pelaksanaan aksi nyata kepada selamat mengikuti kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan seperjuangan baik dari SD maupun dari TK peserta aksi nyata pada hari ini, dan selamat kepada Ibu Najidah, dan kiranya di dalam pelaksanaan nanti ini kami mengharapkan banyak masukan dan banyak memberikan kepada kami ilmu-ilmu yang Ibu Najidah dapatkan selama proses pelaksanaan mengikuti guru penggerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan undangannya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Taufik membeli kopiah dipakai untuk sholat subuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara inti penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Najidah SPD AUD. Kepada Ibu Najidah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD 15 Sempalai yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru dan seluruh staf TK dan SD yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala
Berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam kegiatan saya, calon guru penggerak angkatan 7, mengimbaskan modul 1.4 budaya positif dan berkolaborasi bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini. Dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. Tidak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir kepada kita di yaumul akhir. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini bukan mengajari bukan untuk mengajari bapak-bapak, tapi hanya berbagi. Nah, bukan saya di sini yang pintar, tapi hanya berbagi kepada bapak-bapak dalam modul 1.4. Baiklah, modul 1.4 budaya positif ini banyak sekali pembahasannya, yang mana yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang terdiri ada 3. Yang kedua teori, motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, segitiga restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, perubahan paradigma. Ya, disinilah modul 1.4 yang mana guru penggerak ini harus merubah dari paradigma lama ke paradigma yang baru. Yang mana di sini ada saya memberikan suatu permainan kegiatan kepalan tangan. Yang itu kita bisa mengontrol diri kita, yang mana saya tunjuk Bapak Ibu, yang mana kita akan mempermainkannya. Ada 2 orang yang akan melaksanakan kegiatan kepalan tangan. Yang bersedia di sini Bapak Ibu, silakan. Ibu siapa yang pakai kacamata? Bu Nopi. Ya, di sini nanti Bu Nopi menjadi yang A, yang A-nya ya, yang orang yang A, ya, yang mana Bu Nopi ini nanti dirayu oleh si B, ya. Saya meminta Bu Nopi mengambil mengambil sesuatu yang berharga dari Bu Nopi dan dikepalkan ke tangannya. Dikepalkan ke tangannya, dan yang satu orang boleh membantu saya. Siapa yang sudi? Pak Randy. Ya. Nanti Pak Randy merayu Bu Nopi. Merupakan sebuah apa yang diambil Bu Nopi, apa yang dipegang Bu Nopi. Ya. Sudah siap Bu Nopi? Duduk saja Pak. Salah di situ. Ambil. Genggam kertasnya atau apa sajalah, yang penting itu berharga. Sekarang Bapak merayu Bu Nopi. Silahkan Bapak merayunya di depan. Oh ya, di depan. Oke, di depan katanya. Ya, kita memperhatikan peraganya Bu Nopi dan Bu
Pak Hardi, ya silakan. Pak Randy merayu untuk membuka kepalan tangan Bu Nopi. Boleh, terserah. Nah, sampai merayu kau beri duit kau apa? Boleh. Pokoknya sampai apakah bisa Ibu Nopi ini melepaskan atau tidak? Silahkan. Gini ya, Bu Nopi minta dong apa yang di tangan Bu Nopi. Merayu, terserah mau bahasa itu. Boleh. Terserah. Saya nanya di tangan Bu Nopi hari-hari Bu Nopi. Kan mic-nya Bu. Oh ya. Merayu. Oh ya. Langsung kalimat perintah ya. Saya ngomong boleh nggak meminta ke Bu Nopi, bisa nggak Bu Nopi buka kepalan tangannya biar saya tahu apa isi di tangannya. Oh iya. Bentar aja Bu, bentar aja nak lihatnya ya. Soalnya saya tuh kepo. Kepo ya, apa yang ada di tangan Bu Nopi. Boleh saya barter diganti dengan duit. Yo. Do nominalnya itu besar sebenarnya Bu Nopi. Di kocekan saya itu ada 1 juta. Di kocekan yang sebelah kiri itu ada 4,5 M ya. Jadi ya apa namanya penawaran yang menggiurkan sebenarnya kalau Bu Nopi mau. Kenapa emang Ibu Nopi? Ya, APK itu lebih berharga dari duit yang ada di kocekan saya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih ya. Sekarang saya mau bertanya dengan Bu Nopi. Bu Nopi, mengapa Bu Nopi mempertahankan genggaman kepal tangan Bu Nopi? Apa yang Bu Nopi tulis atau apa yang digenggam Bu Nopi? Coba perlihatkan. Iya, sorotkan ke Bapak. Ya. Ya, ternyata tulisannya adalah Ibu. Kenapa, Bu Nopi? Menurut saya, mengapa saya menuliskan kata ibu? Karena ibu itu adalah salah satu harta yang paling berharga. Itu iya. Tepuk tangan ya. Oke. Memang, kita di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa mengontrol orang lain. Terutama kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau membuka karena ada rayuan yang tadi miliar kan duitnya kan ya. Kalau orang yang tergiur dengan harta, tergiur dengan itu, karena ibu paling berharga dari hati kita, jadi Bu Nopi mempertahankannya. Itu sangat bagus sekali. Itulah namanya paradigma perubahan. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi, kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti tadi, kita tidak bisa mengontrol murid kita. Kenapa kon bisa katanya? Bisa Bu, katanya kan kita mengontrol murid kita. Kita tidak bisa mengontrol murid kita kalau dia tidak mengizinkan. Kalau dia mengizinkan kita dikontrol dirinya, berarti dia mengizinkan kita ya. Pamenya tak mau dia disuruh, tak mau kau diam duduk, tak mau dia duduk berarti dia mengizinkan dirinya dikontrol orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan
karakter. Nah, yang ini, yang mana tulis di ini adalah kita tidak bisa merubah karakter orang, tapi perlahan-lahan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan seperti di murid kita, insya Allah perlahan-lahan tapi lamban, ya, tidak semestinya kita instan. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita itu memaksa murid, tapi sebenarnya kita itu tidak boleh memaksa murid. Kita harus memerdekakan murid, seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, menuntun sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita memerdekakan murid, jangan kita yang merdeka, tapi murid tidak merdeka. Perubahan paradigma, simulasi, respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang tadi ya, stimulasi respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Belum tentu ya yang tadi yang dilakukan tidak sama. Ada mungkin disuruh nanti satu orang lagi mungkin berbeda, mau membuka karena tergiur dengan uang yang ditawarkan oleh bapak tadi. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kalau stimulasi responnya. Yang teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulasi responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang ke teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi bisa membukanya diri seorang yang membukanya, bukan orang lain. Yang ke selanjutnya, saya bisa pemaksaan pada saat bujukan gagal. Yang tadi gagal, bapak mujuknya tidak. Yang itu teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita menciptakan ide-ide baru untuk pembelajaran. Next. 2. Makna disiplin. Makna disiplin berasal dari kata Latin disiplin yang berarti belajar. Kita disiplin harus belajar. Mundaan diajari, daan tahu. Tapi biasanya orang mengatakan disiplin itu termasuk peraturan. Itu salah. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita inginkan. Mungkin kita nak baik disiplin kita akan mengikuti arahan yang positif-positif. Tapi kalau kita ingin yang negatif, yang inginnya hura-hura, pasti kita salah memilihnya. Maka dari itu kita harus yang negatif dan positif harus kita pilah-pilah. Sama juga kita mengajarkan ke murid. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, kita membangun anak didik kita, menciptakan budaya positif kepada anak didik kita. Jangan sekali-sekali memberikan iming-imingan hadiah atau apapun. Nah, ancaman, pamannya anak ye mungut sampah, mundaan sampah, awasi, itu tidak boleh. Nah, dengan tuh next. 3. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini yang dimaksud ini berarti kita membuat aturan, kesepakatan atau keyakinan tidak untuk kita sendiri, tapi semuanya yang ada di ruang lingkup sekolah melaksanakannya, tidak kita seorang. Dan kita seorang ya, guru yang menjadi yang paling utama, tidak. Murid juga dilibatkan, semua di dalam sekolah melibatkan. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu dari Dr. William West pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan melalui yang diinginkan. Dan Gesser 1998, yang mana kita mengubah orang lain tidak bisa kecuali orang itu sendiri yang mau mengubah dirinya. Seperti seorang yang bisa mengubah diri. Tidak bisa kita orang lain yang mengubah kita. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Nah, kita tanamkan nilai-nilai agama kepada anak didik kita dengan cara yang positif. Berkebinekaan global. Semua anak itu diberi kebebasan itu di dunia yang luas. Apalagi sekarang tentang internet. Banyak macam pengaruh yang negatif. Nah, itu makanya dari itu kita Bapak Ibu haruslah menjaga anak didik kita itu dengan budaya positif, memasukkan budaya positif ke sekolah. Gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini murid mau melaksanakan kegiatan yang kita inginkan. Dia karena takut kena hukum. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia datang terlambat tapi ada alasan. Karena marahi, namanya kita guru, malu dengan pihak sekolah atau karena aturan. Itu tidak bagus sebenarnya, ibu-ibu. Kita mulai dari di sini merubah. Kita datang terlambat karena niat kita, bukan karena paksaan orang lain.
Dua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini juga murid mendapatkan imbalan. Kau mau naik mau juara, mau belajar juara dapat hadiah. Nah, jangan membiasakan anak seperti itu. Nah, dengan iming-iming imbalan, ya nanti dia suatu saat dia tidak juara, dia lemah, tidak semangat, lemah. Jadi kan karena kita berimbing-imbingan ya. Begitu juga di dalam kelas. Siapa yang selesai, katanya, Ibu bare hadiah boleh-boleh. Itu tidak boleh. Nanti suatu saat anak meminta terus, Bu, kemarin kita menjawab soal itu betul, kita diberi hadiah, itu tandaan. Jadi kan ibaratnya anak mau melakukan dengan imbalan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dirinya. Ini merupakan motivasi bersifat internal, yang mana di sini boleh menjadi orang yang merasa itu berubah dirinya, menghargai dirinya sendiri. Ini yang bagus. Next, Pak. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang tadi saya ceritakan, hukuman dan penghargaan. Hukuman bisa menyakiti anak, tidak nyaman, anak menjadi korban, tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Murid menyembunyikan kesalahan. Dia takut nak jujur. Padahal dia salah, takut karena takut dihukum. Penghargaan. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Ini tidak membuat anak itu tertanam di dalam dirinya. Dia hanya jangka pendek, waktu kita beri hadiah, beri imbalan, dia mau melakukannya. Tapi kalau ya ada aneh banyak, usah dah. Itu tidak efektif. Tidak efektif, merusak hubungan. Yang kita beri hadiah oke, tapi yang tidak beri hadiah, terutama kalau anak TK. Waktu pembagian rapor pernah saya melakukannya. Kami di sekolah tidak memberikan hadiah yang lain. Cuma ada 3 atau 6 orang nangis. Jadi memang benar-benar di sini saya pun waktu masuk ke ini rasanya kita gagal menjadi seorang guru. Kita buat anak murid kita nangis. Karena TK itu tidak bisa mengangkat emosinya, jadi emosinya nangis deh, kasihan juga. Merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Itu juga mematikan kreativitas. Belum kita menyuruh pamannya di SD, pamannya anak itu saja yang kita pilih. Padahal yang lain mau, tapi dia tak berani. Jadi kita kan tidak tahu juga potensinya bagaimana. Jadi kita berilah kesempatan anak jangan mematikan, yang mematikan kreativitas anak Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini adalah yang mana? 1. Penguatan jangka pendek. 2. Memerlukan monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, murid menghormati peraturan. 4. Merenungi kesalahan. Anak bisa merenungi kesalahan. Konsekuensinya kita tanya dia, kita mengapa kamu melakukan itu, pasti ada jawaban anak. Yang restitusi, menguatkan untuk murid. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, menghormati dirinya dan orang lain. Murid
bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini kita tidak mencari kesalahan murid, tapi kita memberikan solusi kepada murid. Ya, udah capek juga saya ngomong, jadi saya memberikan diskusi satu untuk teman-teman ya, itu ibu-ibu, yang mana tindakan guru dan hukuman dan konsekuensi. Ya, saya menyuruh Bapak Ibu membaca satu pertanyaan yang di situ, yang mana apakah di situ disebut hukuman atau konsekuensi. Itu salah ketulisnya ya. Bagaimana? Oke. Yang pertama, nih, siapa yang bisa memberikan argumen di sini yang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, Bu Citra, apa? hukuman. Yang pertama hukuman, ya. Oke, dah stop Bu Citra, hukuman. Yang kedua, coba baca Bu Citra, itu di samping Bu Citra siapa? Itu baca Baca dulu. Nampak ya? Saya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang kedua. Ya? Hukuman atau konsekuensi? hukuman. Iya, hukuman. Kenapa hukuman, Bu? Karena Apa? Bisa? lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena apa dikatakan hukuman? Ya, hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu, yang di depannya? Bu Sri? Hukuman. Ya, hukuman. Oke, hukuman. Membersihkan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Iya, hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Akibat dari keterlambatan. Iya, ini sudah dikonsekuensikan oleh ibunya, betul. Karena sudah kesepakatan. Kalau terlambat 10 menit pasti ada hukuman konsekuensinya. Oke, next. Sekarang restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Pengertian restitusi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka ingin
menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gashen 2004. Ini yang mana pengertian restitusi ini, yang mana restitusi yang tadi kita harus dengan anak harus berkolaborasi. Jangan asal-asal hukum sebelum kita menanyakan apa sih. Mungkin banyak alasan anak. Alasan anak pasti ada. Kenapa dia melakukan itu namanya kebutuhan dasar, nanti ada. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi yang mana kita mencari bukan mencari kesalahan anak, tapi mencari solusi untuk anak memecahkan masalah. Itu dia. Dan mengembalikan anak kepada kelompok yang bersalah tadi. Biasanya kalau anak sudah mau bersalah, dia takut berteman lagi dengan yang orang itu. Jadi kita mengembalikan mereka kepada kelompok tersebut. Keyakinan kelas. Nah, ini yang harus kita buat di dalam kelas kita. Yang mana keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dalam keyakinan kelas kita harus bersepakat dengan murid-murid yang mana kita tidak, kalau TK tidak bisa menulis ya, tidak bisa menulis, kita bisa menyuruh anak-anaknya mengambil gambar, tapi bundanya yang menyiapkan gambar sebanyak-banyaknya. Gambar itu berupa bentuk keyakinan kelas, yang mana kebijakan universal. Kata-kata yang bagus. Kalau di SD bisa menyuruh anaknya menulis di kertas, lalu semua murid dilibatkan, jangan satu orang. Semua murid dilibatkan, jangan satu orang. Oke. Diskusi 2. Nih, peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu apa ya keyakinan kelasnya? Yang paling bijak tulisannya atau kata-katanya. Coba siapa yang bisa, Bu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nomor 1. Apa jawabannya? Keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Iya, simple itu. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Iya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, apa, Bu? Menghormati orang lain. Ya, dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Menjaga kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Iya, bersabar. Boleh. Gunakan masker. Iya, untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor.
Keamanan, ya, keamanan. Oke, ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia. Kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan bertahan hidup ya. Kita perlu makan, perlu minum, perlu kesehatan, perlu kemewahan, perlu yang semua-semuanya. Jadi, anak biasanya membuat kesalahan. Tentulah kebutuhannya. Kebutuhan apa kita harus mengetahui anak itu. Pamannya dia merampas makanan anak, pasti kita tanya dong, jangan dimarahin dan dihakimi. Tentulah dia karena apa? Karena laparnya. Nah, jangan kita salahkan. Itu kebutuhan. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang mana kita dengan anak-anak murid ya, dia membuat kesalahan pasti dia ada tujuannya, minta diperhatikan, minta dikasihi, minta disayangi. Sama kita di rumah, anak kita membuat kesalahan pasti dia kelebihan sibuk, mungkin emaknya tidak memperhatikan, dia membuat kesalahan. Jadi kita jangan menyalahkan anak itu kalau kita belum tahu apa sih permasalahannya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Penguasa anak itu pamannya dia menonjol, dia dipuji. Nah, ih cantiknya pitamu di atas, ya, rambutmu. Itulah berarti dia menjadi penguasa. Oh, aku yang tercantik di sini ya. Kalau yang tuh yang pintar apa itulah dia yang menonjolkan penguasa. Kebebasan. Anak ingin bebas. Anak ingin bermain bersama teman-temannya. Ketika kita pamannya anak itu mau bersalah, itulah kebutuhan. Pamannya dia bermain dengan teman-temannya, kita marah. Tapi karena itu adalah kebutuhan dasar manusianya untuk kebebasan. Kesenangan. Nah, kesenangan juga sama seperti kebebasan, yang mana dia ingin senang, tidak dihakimi. Nah, disinilah merdeka belajar yang kita akan kembangkan, yang kita akan didik anak kita menjadi merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Ya, itu dinamakan penghukum seram, Bu. Ini penghukum ini jangan sampai kita sebagai guru pendidik main hukum-hukuman tanpa melihat kesalahan anak. Nah, hukuman ini tidak bagus. Tapi kata ya aman Bu, mudah dihukum dia tuh mana. Nah, tapi ternyata itu salah. Cuma sementara 5 menit menteka dihukum 5 menit. Bisa 5 menit dah banyak. Dah mulai lagi bercaca guru mengambil dia yang bersalah. Jadi penghukum ini ibaratnya kurang tepat ya dalam posisi kontrol untuk kita. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini kita menegur anak dengan membuat dia rasa bersalahnya sangat menyakitkan. Kita ibaratnya menyalahkan anak dan tahu apa yang dilakukannya, dengan apa melakukannya. Kita harus menanyakan dulu dari tadi yang kebutuhan dasarnya ya. Pasti ada tujuan anak membuat kesalahan. Teman. Nah, posisi teman ini kita mendekat kepada anak. Posisi teman. Kita mendekat, kita merangkul anak, tapi posisi ini ada positif dan ada negatifnya. Yang positifnya kita dekat dengan anak.
posisi negatifnya anak tergantung kepada kita. Bergantungan. Mun kita dak ngawannya ge, mun kita dak menjadikan teman lagi dimarah. Dia tergantung. Pemantau. Ini pemantau, kita memantau kesalahan atau mencari anak itu, umpamanya kita pantau, oh iya terlambat datang sekolah, kita pemantau, tapi dengan konsekuensi yang telah kita sepakati. Pemantau. Manajer ini adalah kolaborasi antara murid dan guru untuk menyelesaikan masalah. Ya, ini manajer ini sangat baik, yang mana posisi kontrol manajerlah yang sangat-sangat baik yang diterapkan di dalam kelas untuk memecahkan masalah atau solusi anak jika anak berbuat kesalahan. Kita di dalam sini anak kita jadikan sebagai manajer. Kita tanya dia, tapi kita bukan menghakimi. Kita tidak menghakimi anak, tapi kita memberikan solusi kepada anak. Jadi anak itu mau berbicara, mau ngomong, percaya diri, dia jangan takut dengan kesalahannya, tapi dia akan memperbaiki kesalahan yang dia alami. Jadi menurut 5 posisi kontrol ini, manajerlah yang sangat tepat untuk kita menyelesaikan masalah pada murid yang berbuat kesalahan. Jangan pakai hukum, memberi membuat merasa bersalah. Pemantau. Bisa juga kalau bisa manajer ini juga teman dan pemantau, ya Bu ya. Ya tadi teman dan pemantau bisa dijadikan ke manajer. Dalam kata-katanya kita bisa mendekat ke murid, kita bisa menjadi pemantau murid. Apakah ini berkelanjutan memantaunya? Jangan anggan sekali kita kita udah dan lagi memantaunya. Dah Pak? Ya. Diskusi 3. Ya, kita lanjut diskusi ketiga. Pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakan? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah apa? Posisi kontrol yang tadi saya jelaskan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Orang yang merasa bersalah. Iya, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan penghukum. Dia ditegaskan ini suaranya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dan suaranya agak tinggi. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Iya, itu mengajak anak, merangkul anak. Yang keempat,
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nih, kita bertanya dengan anak ya. Menanyakan, itu manajer. Oke. Yang itu, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Oke. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bagian dasar segitiga restitusi yang bertujuan untuk membentuk anak yang merasa gagal karena berbuat kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kita menstabilkan identitas anak, bukan menyalahkan anak, tapi kita memberikan solusi kepada anak. Dia yang jawabnya kalah, dia yang menentukan dirinya, bukan dari orang lain. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan identitas. Cara mengatakan kalimatnya yang tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi karena manusia ini tidak luput dari kesalahan. Semuanya orang berbuat salah, tapi kesalahan mereka lakukan pasti adalah kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Yang tadi saya jelaskan yang awal, kebutuhan dasar yang 5 tadi, kebutuhan hidup, kesenangan, itu. Tidak ada manusia yang sempurna di sini. Bapak Ibu juga buat salah, ya. Di sini buat salah. Yang ketiga, yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita sebagai guru tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak. Kita menanyakan ini, nanyakan kesalahan anak, tapi bukan kita menyalahkan anak. Kita mencari solusinya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dia buat salah pasti adalah tujuannya. Tujuannya ngapain? Dia ngambil makanan kawan contohnya. Karena dia lapar, ini mau ditanya. Biasa ditanya lagi, ndak ambil bekal, nak minta dengan kawan supang. Itu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan apa Bu tadi ya? Kebutuhan apa? Kebutuhan dasarnya yang pertama, kebutuhan untuk hidup. Saya tadi ya, kebutuhan hidup. Ya, kata yang yaitu kalimatnya yang berkata, nih, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya, kata ibu gurunya. Begitu pertanyaannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Anak
melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berdasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Nih. Di sini kalimat yang kita tanyakan, apa yang kita yakini atau percayai di kelas, yang kita sepakati, yang kita yakini di kelas. Keyakinan mana yang belum kamu laksanakan? Nah, yang ini keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi ini itu sangatlah baik bergabung dengan manajer tadi yang menyelesaikan solusi kepada anak, bukan mencari kesalahan anak, tapi mencari solusi untuk anak memecahkannya sendiri. Anak menjadi percaya diri, anak mandiri, tidak takut, berani, dia nyaman dengan kita, tidak merasa disakiti. Nah, ketiga langkah ini bisa dilakukan ketiga-tiganya dan bisa tidak. Namanya ibu mau ngambil menstabilkan identitas dengan keyakinan kelas, bisa. Atau validasi tindakan yang salah dengan menanyakan keyakinan kelas. Tergantung kesalahan anak itu berat atau ringan. Kalau berat mungkin ketiga-tiganya. Kalau ringan cukup 2 saja. Kalau sudah baik, alhamdulillah tidak perlu panjang lebar yang 1 sampai 3 dilaksanakan, cukup 2 saja. Mungkin itu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang kurangnya itu dari saya, yang lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya semangat berdiri sini. Terima kasih atas kesempatan dan pemberiannya, menyampaikan di sini, memberikan saya kesempatan di sini berdiri di depan ibu-ibu, mengambil luang waktunya. Saya terima kasih. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Najidah yang telah menyampaikan acara intinya. Dan sampailah kita kepada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah sudi mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan untuk menutup acara ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Supriyana, SPD AUD, Kepala Sekolah TK 1 Atap SD 15 Sempalai, tempat di mana Bunda Najidah SPD AUD mengajar. Bunda Najidah SPD AUD merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari TK 1 Atap SD 15 Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Saya sangat bangga dengan Bapak Ibu guru TK 1 Atap SD 15 Sempalai yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Bunda Najidah SPD AUD yang masuk guru penggerak angkatan ke-7. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif yang baru saja dipaparkan oleh Bunda Najidah SPD AUD merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam pemaparan tadi memberikan semangat untuk mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara Ingarso Sungtulodo Ing Madio Mangunkarso Tutwuri Handayani.
Tidak hanya itu, Bunda Najidah SP Daud juga nantinya akan membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di TK 1 Atap SD 15. Harapan saya juga, pertama, terciptanya budaya positif di kelas dan dalam pembelajaran. Kedua, memberi kebebasan murid saat belajar sesuai kesepakatan kelas. Ketiga, terciptanya suasana belajar yang berpihak kepada murid. Keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab, motivasi, komitmen, dan teguh pendirian. Kelima, melatih sikap kolaborasi dan komunikasi antar murid. Keenam, menumbuhkan karakter baik pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat sekali lagi saya sampaikan kepada Bunda Najidah SP Daud yang telah melaksanakan pengimbasan materi modul 1.4, penerapan budaya positif melalui aksi nyata calon guru penggerak. Alhamdulillah, pada pelaksanaan hari ini berjalan lancar dan tidak ada halangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Winarsi dari TK 1 Atap SDN 15 Sempalai. Sudah sewajarnya guru di sekolah mulai menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dengan warga sekolah, yang dimulai dari diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada murid sebagai subjek pendidikan dalam rangka menggapai profil pelajar Pancasila. Seperti kita tahu, profil pelajar Pancasila dapat terbentuk dari lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif. Terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, baik itu orang tua dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peranan guru untuk dapat mewujudkannya. Peran guru di sini sebagai pemimpin mewujudkan pembelajaran dapat secara nyata, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru dan mendorong kolaborasi sesama guru untuk bersama mewujudkan budaya positif. Peranan ini dapat diwujudkan apabila guru memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik dalam lingkup kelas maupun dalam lingkup sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Bunda Najidah yang telah melaksanakan pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif melalui aksi nyata calon guru penggerak. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.